Rompis. Ya. Ini kan yang korban orang tua Anda, bapak Anda. Bagaimana Anda melihat ini kejadian yang terjadi yang menimpa orang tua Anda? Kalau mau lihat tentang kejadian ini dia rasa sedih, tetap ada kehilangan dia. Jadi pulang dari keluarga cuma minta ya urus tuntas nih masalah ini supaya tidak ada terjadi lain orang. Terakhir kali ketemu dengan papa kapan itu, Dek? 3 bulan lalu Gimana? 3 bulan yang lalu. Gimana? Di mana ketemunya? di Dari mana ketahui bahwa adik papa jadi korban KKB? Pertama kali ketahui dari mana? Siapa yang kasih tahu? dari aparat. Oh, aparat. Boleh kasih cerita bagaimana ketika ada orang telepon orang bilang apa? Orang langsung pergi ke kita, kan kontak dari Polda ke Polres yang cari ke kita di Tondano, tinggal di Tondano. Dari Polres yang cari bahwa orang saya ketahui bahwa bapak jadi korban. Selama ini Vincliff dengan Papa P hubungan seperti apa? Ketika Bapak datang mungkin kenangan-kenangan yang Vincliff bisa ceritakan. Kalau dengan papa memang dekat sekali. Soalnya papa baik sekali. Soalnya kurang papa yang jauh urus. Ini kan sudah papa sudah di penantian dari keluarga bahwa jenazah sudah dibawa. Gimana harap apa yang dirasakan hari ini dari keluarga? Vincliff yang membuat. Gimana? Ini kan jenazah sudah datang. Semua datang. Awalnya kan masih bertanya-tanya kapan mau datang. Ini sekarang sudah datang. Apa yang mau disampaikan? Syukur karena bapak yang penting sudah tiba di sini. Ada di Nado. Rencana almarhum mau dimakamkan di mana? Di tempat Di Pemkot ya. Mau bawa ke rumah duka dia atau langsung langsung dimakamkan ya? Makasih Vincliff turut berduka cita nih, Dek. Saya Idrus Wasaraka, kerja di Dinas PU Provinsi Papua Barat, Ya. selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan. Ya, gimana Pak? Ketika membawa terkait insiden yang terjadi di lokasi proyek. Ya, kita semua tidak menginginkan hal ini akan terjadi ya. Namanya semua kita niat membangun daerah kita semua. Cuma ya itulah kondisi yang sekarang kita sedang selesai bersama. Ya, memang kalau dibilang tingkat kesulitan memang sangat sulit. Ya, cuma ya kita tidak hal-hal yang namanya pembangunan jelas kita lakukan sesuai dengan mekanisme apa yang diatur oleh pemerintah. Permintaan pemerintah masyarakat setempat, transportasi di Papua kita yang memang selama ini banyak terisolasi. Tapi ya begitu memang kita selaku tim teknis juga butuh pengawasan yang ketat di lapangan. Ya banyak juga saudara-saudara kita yang merantau di sana, tapi pantang mundur. Apakah lokasi proyek ini memang dekat dengan lokasi KKB? Ya, kalau itu masalah itu kita ya cukup jauh sih, jauh. Cuma kita tidak bisa prediksi bahwa mereka ada di mana kita semua tidak tahu masalahnya. Dalam pelaksanaan proyek apakah ada aparat yang menjagai mereka atau gimana? Tidak. Kalau pelaksanaan proyek ini memang biasanya ada biasanya ada yang dari pihak-pihak kontraktor juga, ada yang pakai aparat untuk dampingi, mobilisasi alatnya, BBM-nya, karena memang tingkat risikonya sangat berat. Jadi memang kita butuh keamanan di lapangan, ya kan? Ada asuransi untuk keluarga ahli waris ini Pak? Kerja sebagai apa di sana? Kayaknya beliau di situ di suatu perusahaan itu sebagai pelaksana di situ juga, banyak karyawan di situ. Sudah berapa lama dia bergabung? Kalau masalah bergabung ya mungkin cukup lama ya, mungkin yang perusahaan terkait yang tahu persis itu masalah mereka punya lama masa kerjanya kan, belum tahu. Tapi jelas beliau kerja di perusahaan ya. Ini instruksi Pak Gub yang untuk memulangkan jenazah. Iya, itu perintah pemerintah daerah bahwa semua yang terjadi kemarin di lapangan semua dievakuasi sesuai dengan aturan perintah. Yang punya daerah di sini dikembalikan semua. Yang penting jangan tinggalkan apapun sifatnya di lapangan harus dievakuasi. Ada kasih mungkin dari santunan dari pemerintah? Kalau itu semua dari pihak pemerintah provinsi juga ada sebagian ya. Nah, dari pihak perusahaan juga ada. Tiap korban dapat berapa santunan? Nah, itu kalau itu sudah intern dari atas ya. Itu sudah kita, tapi jelas ada. Nah, ya kan? Untuk biaya pemulangan semua ditanggung. Iya, itu sudah ditanggung semua dari kita semua. Yang ada yang ke Makassar juga kemarin sudah tadi pagi udah tiba duluan. Yang sekarang ini yang di wilayah Manado punya.
Nah, ya, beliau ada hal yang lebih penting lagi, ya beliau utuskan saya sebagai kepala seksi untuk tolong antar kebetulan mereka juga ini yang orang Sulawesi Utara yang berdomisili Papua Barat, ya mereka yang mendampingi kita juga untuk hadiri ke sini kan. Ya. Gitu. Oke. Ini mungkin kerukunan Kami bertiga selaku perwakilan baik dari perwakilan dari pemerintah Papua Barat maupun dari Ormas Barane yang ada di Papua Barat maupun Rukun Kawanua yang ada di Papua Barat. Kami berharap sekiranya dengan peristiwa yang terjadi menimpa warga kita orang Sulawesi Utara yang merantau di tanah Papua, harapan kami agar tidak semacam membawa dendam di antara kita, karena hal terjadi ini tidak pernah kita prediksi. Ya, ini murni memang sesuatu hal yang jadi tiba-tiba, bukan karena menurut rancangan manusia. Ya, ini bukan rancangan manusia sehat, tapi yang terjadi ini di luar nalar manusia sehat. Ya, jadi kami berharap sebagaimana kebersamaan kita yang sudah terbina baik selama ini, baik kita dari Sulawesi Utara maupun saudara-saudara kita yang ada di Papua pada umumnya, lebih khusus di Papua Barat. Mari kita semakin menjalin kebersamaan agar dari waktu ke waktu bisa membawa perubahan yang signifikan. Terima kasih.